Hai semuanya, jadi di video kali ini gue akan kasih kalian 3 PC yang menurut gue cukup lumayan ya dari spesifikasinya. Dan ini dari range harga 8 juta sampai budgetnya kurang lebih 11 jutaan. Jadi untuk PC yang pertama nih, budgetnya kurang lebih lu orang harus siapin minimal 8 juta ya. Jadi ini PC rakitan pakai Intel Core i3 10100F, which is lu mesti pakai VGA eksternal ya, karena ini pakai seri F. Kalau yang nggak seri F pun, ya ada yang namanya iGPU lagi ya. Jadi sini cocok untuk editing sama render, untuk live streaming pun juga gue masih rekomendasi juga untuk budget untuk budget PC kali ini. Untuk RAM-nya gue pilih yang di varian 16GB dengan memakai VGA GTX 1050 Ti 4GB ya. Jadi menurut kalian gimana dulu guys? Dari casingnya kalian udah lihat ya, ini casing gaming juga udah terjual 31 kali juga. Jadi menurut gue sih ini masih trusted tokonya ya. Ini nama tokonya juga udah sering gue review juga kalau kalian sering nonton channel ini, GTCom ya. Habis itu untuk produk deskripsinya dia pakai Intel Core i3 10100F yang tadi udah gue bilang. Motherboardnya pakai chipset H410M, prediksi gue sih paling ASRock ya. VGA-nya kita pakainya tadi GTX 1050 Ti 4GB ya. Habis itu kayaknya sih DDR5 ya. Untuk RAM-nya kita ambil yang 2x8GB nih ya, 2x8GB which is 16GB dual channel, 2x8GB ya. Habis itu sudah memakai SSD SATA, oke, 6GB per second, hard disk Seagate 500GB, casing Battleground, power supply Infinity 400W 80+ bronze, dan free fan satu pasang ya. All new garansi setahun ya. Untuk aplikasi yang dipasang bisa request, oke, ini kalian bisa baca sendiri. Jadi udah banyak banget, udah enak banget. Game-nya tinggal pilih atau request juga bisa. Oke, enak nih ya, ada game online, ada game offline juga. Enak ya sekarang ya. Dulu zaman gue dulu kalau beli PC tuh gue semua install sendiri semua. Disesuaikan dengan spesifikasi harddisknya, kelengkapan kirimnya ada PC unit, dus komponennya, dus komponen sama CD driver itu penting sih. Jadi kalau misalkan lo orang gak dapet, itu sih bisa repot sih. Saran gue mesti bener-bener detail, karena dus komponen itu penting banget juga supaya kalau kalian misal jual barangnya lagi harganya nggak jatuh, karena dus itu penting juga ya. Gue langsung lihat juga dari pembelinya ini ada yang baru beli tahun 2022 bulan 3, which is baru bulan kemarin ya. Jadi di sini kurang lebih PC-nya seperti ini guys. Ini by the way ini PC-nya doang, belum PC full set ya. Jadi gimana menurut kalian guys? Kurang lebih PC-nya jalan ya seperti ini ya guys ya. Nah, PC-nya seperti ini kurang lebih guys. Nah, yang kita beli ini cuma PC-nya doang, bukan full set ya. Kalau full set lain lagi. Kalau untuk monitor dan untuk keyboard di budget range 7 jutaan sih mending di angka 144Hz sih. Tapi 75Hz juga cukup kok untuk monitor ya. Jadi menurut kalian gimana dulu guys? Jadi ini PC juga baru laku sekitar sebulan lalu, tahun 2022 bulan 3. Berarti ini toko juga masih aktif. Spesifikasinya juga memakai GTX 1050 Ti dengan benchmarknya 6313 dengan core clock-nya di angka 1290 MHz dan juga memory clock-nya di angka 1752 MHz guys. Jadi untuk max TDP-nya 75W, OpenGL 4.5 dan support DirectX 12 juga. Jadi kalau menurut gua apakah bottleneck dengan i3 10100F? Jawaban gua enggak kok, balance gitu ya. Dia udah 4 core 8 thread juga, which is 4 quad core juga, 8856 skor benchmarknya dengan single thread ratingnya di angka 2604. Jadi di budget 8 juta lah ya, 8 juta menurut gua untuk spesifikasi seperti ini worth it. Kalian udah terima beres, tinggal link gua taruh di deskripsi gitu ya. Dan untuk benchmark gamenya langsung aja.
Oke guys, dan ini adalah PC yang kedua ya. Jadi ini PC gaming full set pakai AMD Ryzen 5 5600G. Jadi di sini tidak memakai VGA eksternal. Ini udah full set. Kalau yang sebelumnya cuma PC-nya doang, itu budgetnya kurang lebih 8 juta lah ya. 8 juta pas, kalian bisa beli di angka 7,8 juta belum termasuk ongkir. Kalau ini budgetnya 8 juta, 8,7 bisa kalian buatin jadi 9 juta. Jadi di sini udah terjual sebanyak 170 kali, which is ini PC full set. Jadi menurut kalian apakah worth it? Kalau menurut gue ini worth it sih. Udah 170 kali terjual juga, namanya Faiza Komputer. Gue udah sering banget review toko komputer ini di banyak tempat ya. Jadi udah mantep banget, ada bandelnya juga, udah mantep banget pokoknya ya. Jadi dikirim dari kota Bandung, beratnya 20 kg. Jadi buat kamu yang orang Bandung, menurut gue sih ini PC layak untuk diperhitungkan sih. Oke? Tinggal kalian beli aja, link gue taruh di deskripsi. Untuk prosesornya memakai AMD Ryzen 5 5600G yang gue udah sering banget sih untuk racik PC seperti ini juga, tidak memakai VGA eksternal ya, karena dia ada yang namanya Vega 7 atau APU. Motherboardnya memakai MSI chipset A520. Oke lah ya, dia masih nekan budget ya, masih, karena dia mengingat ini PC full set dengan RAM 8GB DDR4 2666 MHz dengan SSD 120GB, pakai hard disk juga. VGA-nya pakai Vega 7 internal ya. Habis itu dia casingnya DST Gaming atau Armageddon, power supply 400 watt, LED 24 serta Lenovo dan keyboard mouse gaming. Jadi so far menurut kalian tuh seperti gimana dulu gitu? Karena sebentar lagi juga mau lebaran, jadi menurut gue dengan link PC yang gue taruh di deskripsi semoga bermanfaat lah ya. Karena setiap PC yang gue rekomendasiin itu selalu, jangan salah guys, bukan gue asal nembak gitu. Gue buka banyak banget, gue baca, gue ekstraksin, dan gue cari yang menurut gue penjualannya terbaik, spesifikasinya terbaik gitu ya. Jadi kalian gak bakal nyesel kalau klik link, beli link yang gue taruh deskripsi gitu ya. Ada yang baru beli juga nih tahun 2022 bulan 4, berarti which is tanggal 9 ya. Sekarang tanggal 27 gue rekaman, berarti ini sekitaran 3 minggu lalu ya. Orang lebih seperti ini kita PC full set, bukan PC doang, ini PC full set memakai memakai AMD, bukan Intel ya. Di sini memakai AMD kurang lebih seperti ini guys. Jadi menurut gua sini udah mantep banget untuk main game GTA 5 juga, udah oke banget ya. Untuk benchmark dari AMD Ryzen 5 5600G tersendiri itu pun di angka 19.821 dengan 6 core 12 thread dengan TDP-nya 45 watt ya. Dan pada saat jalan maksa TDP di angka 65 watt dengan clock speed-nya 3,9 GHz, bisa kalian overclock ke 4,4 GHz. Kalau saran gue sih udah cukup lah. Ini termasuk komputer dengan benchmark yang tinggi, dengan spesifikasi core dan thread yang juga udah kenceng, 6 core 12 thread dengan 3,9 GHz clock speednya, bisa di overclock ke 4,4 GHz gitu. Jadi kalau lu orang nanya ke gue apakah PC ini worth it banget, jawaban gue adalah iya gitu. Tinggal kalian rawat aja yang baik gitu, rajin-rajin dibersihin, di-maintain gitu sih ya. Untuk Vega 7 tersendiri pun dia RX Vega 7 Ryzen 4000 Mobile pun dia dapat 3D Mark time spy graphics score di angka 1084 nih. Jadi namanya juga salah satu APU AMD juga, jadi don't hope too much gitu ya. Gak bakal sebagus VGA eksternal, tapi ini gak bakal kalah saing sama kayak GT 10 atau GT 1030 pun menurut gue ini masih setara lah ya. Jadi buat kalian yang mau lihat benchmarknya atau mungkin editingnya seperti apa, langsung aja lihat videonya.
Oke guys, dan ini adalah PC rekomendasi yang terakhir, PC ketiga, PC gaming full set Intel Core i5 11400F dengan RAM 16GB ya, DDR4 ya. Jadi di sini tuh harganya 11.125.000. Sebenarnya gue mau kalau GTX 52GB, menurut gue bayar terang RX 550 gitu ya. Jadi di sini memakai Intel Core i5 yang sudah Gen 11 gitu. Jadi mesti wajib memakai namanya VGA eksternal guys, supaya komputer kalian bisa nyala sih, sesimpel itu ya. Habis itu nama tokonya juga Putrinov 08386. Sebenarnya ini kayaknya gue udah sering review juga gitu ya. Dengan spesifikasinya memakai Intel Core i5 11400F yang udah generasi ke-11, udah mantep banget ini. Kalau untuk RAM-nya kalian bisa pakai yang di angka 3200 MHz. Kalian tinggal tanya aja adminnya, Bang, ini kalau RAM-nya jalannya di angka 2666 MHz atau di 3200 MHz nih, karena ini prosesor kan support jalan di angka 3200 MHz juga gitu. Oke. Untuk VGA-nya gue ambil yang RX 550 4GB ya, prediksi gue udah DDR5, SSD 120GB, ada hard disk 1 TB. Power supply-nya 400 watt 80 plus pure. Ada lagi 80 plus bronze, pure, silver, gold, platinum, titanium. Yang silver katanya udah jarang keluar, yang ada cuma ada gold sih biasanya sih ya. Untuk casing gamingnya ada namanya Battleground atau GameMax. Untuk casing Battleground juga oke, GameMax juga oke kok ya. Untuk keyboard mouse-nya kalian bisa pilih dari kalian dapat dari RGB versus VR1. Jadi udah RGB juga. Untuk monitornya ada 24 inci Lenovo atau Samsung. Jadi ini ada 2 PC full set dan 1 PC doang. Tinggal kalian ngikutin budget kalian, pilih secara bijak menurut kalian terbaik gitu ya. Tinggal klik link, semua gue taruh di deskripsi gitu. Habis itu untuk produk dan ratingnya kalau kalian bisa lihat juga udah mantep banget. Terutama sih tinggal gimana kalian secara bijak juga. Ini ada yang baru beli tahun 2022 bulan 3 ya, tahun 2022 nih guys ya. Jadi ini GTX 150 4GB guys. Jadi ini udah mantep banget. Semoga video ini bermanfaat banget buat kalian yang sedang bingung cari PC gitu ya. Jadi ini semoga membantu ya gitu ya. Jadi ini kurang lebih PC-nya seperti ini guys. Mantep banget. Ini salah satu estetik banget kalau gue lihat juga dari monitor ya, bentuk ruangannya ya bener-bener buat gue sih ini segerin mata banget sih kalau gue punya ruangan seperti ini sih. Kalau untuk video call sama orang juga enak banget sih ya, mantep banget ini. Tinggal klik link yang gue taruh deskripsi. Untuk Intel Core i5 11400F tersendiri pun dia keluaran tahun 2021 nih ya. Dia udah 6 core 12 thread dengan kecepatan boost clock dasarnya di angka 2,6 GHz yang bisa kalian overclock ke 4,4 GHz ya. Untuk RAM-nya support di 3200 sesuai yang gue bilang sebelumnya. Untuk Gen 11 ya, kalau untuk Gen 10 jalan di 2666 MHz dengan memakai LGA 1200 ya. Jadi dia udah 6 core 12 thread dengan TDP-nya 65 watt yang jalan di 14 nanometer keluaran tahun 2021 gitu ya. Untuk benchmark dari RX 550 pun dia angkanya 2715 guys. Entah ya. Jadi untuk i5 later. Untuk i5 11400F benchmarknya di angka 17243 ya, yang udah jalan di 6 core 12 thread. Menurut kalian di antara ketiga PC ini mana yang paling bijak ini? Yang pertama ini PC harganya 8 juta, kalian mesti siapin ini PC-nya doang. Untuk budget yang kedua ini kurang lebih 9 juta, ini udah full set gitu ya. Yang ini udah memakai AMD Ryzen 5 5600G tanpa memakai VGA eksternal. Tapi kalian udah dapet yang namanya monitor dan juga keyboard atau mouse juga, atau peripheralnya juga ya. Dan yang ketiga ini PC full set juga, sudah memakai Intel Core i5 Gen 11 dan juga memakai VGA eksternal RX 550. Tapi harganya 11.125.000. Tinggal kalian pilih aja secara bijak ya. Dan langsung aja buat yang penasaran lihat benchmark dari Intel Core i5 11400F dengan RX 550, langsung aja ke videonya ya.
Oke guys, so gimana menurut kalian dari ketiga PC kali ini yang sekiranya terbaik menurut kalian ya? Tinggal komen di bawah. Jadi saran gue dari ketiga PC ini, ketiga-tiganya sangat amat worth it untuk kalian beli. Tinggal ngikutin budget kalian aja, membeli secara bijak dan baca lagi, teliti lagi. Kalau menurut gue ini udah ketiga PC yang gue rekomendasiin kali ini udah terjual banyak juga, ratingnya juga udah oke. Habis itu juga spesifikasinya juga udah mantep banget. Tinggal kalian klik link gue taruh di deskripsi kalau kalian merasa komputer ini emang jatah gue banget gitu ya. Karena sebentar lagi semoga mau lebaran. Semoga kalian yang punya impian pengen punya komputer lewat channel ini bisa tercapai juga. Walaupun apa ya, channel ini belum bisa rakit PC gitu kan. Gue masih pengen paling gak merekomendasikan kalian PC-PC yang menurut gue itu worth it buat kalian gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar dan sama-sama saling berbagi ilmu lah guys. Ya udah. So gue udahin aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian semua ya. So bye bye. Sampai jumpa di video Black with Black selanjutnya. See you in the next video. Bye bye. Thank you.